Episode 87. Kebahagiaan di ujung waktu. Nita dan Nathan bisa melihat kalau dua sejoli di hadapannya ini memang tengah kasmaran. Tatapan mata mereka memancarkan binar cinta. Wah, selamat Azam dan Firda. Mudah-mudahan bisa sampai pelaminan dan langgeng pernikahannya. Ujar Nita tersenyum lebar. Selamat untuk kalian. Tapi kalian tahu peraturan perusahaan bukan? Tanya Nathan, dan langsung diangguki oleh Azam dan juga Firda. Nita menoleh ke arah sang suami dan mengerutkan keningnya. Memangnya peraturan apa? Di perusahaan itu, kalau ada karyawan menikah dengan karyawan satu kantor, salah satunya harus resign. Jadi tidak boleh ada suami istri yang bekerja satu kantor. Jawab Nathan. Oh, mungkin saya yang akan resign karena jabatan Azam lebih tinggi daripada saya. Salah Firda. Ya memang itu mauku sayang. Kamu di rumah aja, gak usah kerja. Nanti kamu ngurus anak-anak dan aku kalau di rumah. Ujar Azam menatap Firda penuh cinta. Duh yang lagi kasmaran, romantisnya. Goda Nita membuat kedua pasangan itu salah tingkah. Nathan sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku sang istri yang sepertinya senang sekali menggoda Azam dan Firda. Sudah kelihatan kepalanya, Bu. Ayo tarik nafas dalam-dalam dan mengejar lagi. Ayo sayang, kamu pasti kuat. Bisik Aris sambil terus mencium tangan Rara. Sakit, aku gak kuat. Aris, aku gak bisa. Teriak Rara. Rambut Aris tidak lepas dari cengkraman tangan Rara. Bahkan tangannya sudah penuh cakaran kuku jari istrinya. Aku gak mau hamil lagi. Besok kamu aja yang hamil. Rara masih berteriak sambil mengejan. Sang dokter juga terus memberi instruksi pada Rara. Meskipun wanita itu tidak bisa diam dan Aris yang menjadi sasarannya. Alhamdulillah, akhirnya aku bebas. Aris langsung mencium kening Rara yang basah karena keringat. Perasaan lega memenuhi relung jiwanya. Aris menatap haru sang putra yang baru saja hadir di dunia. Tidak terasa dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya karena ikut bersusah payah membantu mengeluarkan sang baby. Tapi akhirnya dibayar lunas dengan suara tangisan yang menggema di ruang bersalin. Rara sudah tidak tahan untuk mengeluarkan air matanya saat mendengar alunan merdu suara azan dari sang suami untuk sang putra. Sungguh lega sudah rasa sakit yang tadi menderanya hilang begitu saja. Saat melihat sang buah hati di dunia ini. Aku ingin lihat putraku Aris. Ujar Rara saat Aris sudah selesai mengazani putranya. Ganteng banget putra kita sayang. Lihatlah, bibir dan hidungnya mirip sama kamu. Tapi mata dan rambutnya persis punya aku. Aris menyerahkan sang putra kepada ibunya. Rambutnya sedikit ikal, tapi dia tampan sekali. Rara menciumi wajah sang baby. Sungguh kebahagiaan yang terasa lengkap sudah untuk Rara dan Aris. Maaf Bapak, kita harus membersihkan Bu Rara terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita pindahkan ke ruang perawatan. Salah satu perawat datang untuk mengambil baby tampan mereka. Rara menyerahkan babynya meskipun dengan sedikit tidak rela. Tapi dia juga harus segera dibersihkan dari sisa-sisa persalinan yang baru saja dia lakukan. Sedangkan di sisi lain, Nita sedang menjemur kedua babynya di teras belakang rumah, ditemani salah satu baby sister yang bertugas membantu Nita dan mengasuh Twin V. Seorang wanita dewasa berusia 39 tahun yang direkomendasikan oleh mertua Nita. Namanya Mbak Welas, seorang baby sister yang sudah sangat berpengalaman. Sebenarnya Sarah ingin Nita, Nathan, dan baby Twin V untuk sementara waktu tinggal di rumah mereka. Karena tentu saja pasti Nita akan merasa akan bisa mengasuh keduanya sendirian. Tapi Nathan bersikeras untuk membawa kedua babynya pulang ke rumah. Duh, gemoy banget sih kalian. Nita mencium pipi gembul Vero dan Vera yang asik berceloteh dengan bahasa bayi mereka. Keduanya berada di kereta bayi saling bersisihan. Suara merdu khas bayi terdengar keluar dari bibir mungil Vero dan Vera. Kenapa kalian semua mirip sama papa sih? Kok gak ada yang mirip mama? Nanti dikira orang mama ini pengasuh kalian karena tidak mirip. Masih berusaha mengajak ngobrol baby Twin V yang sama sekali tidak menghiraukan sang mama karena asik berceloteh ria sendiri.
Saat ini usia Twin Peaks sudah 2 bulan lebih. Mereka sudah belajar untuk tengkurap karena sekarang mereka suka sekali dengan posisi miring saat sudah tidur. Maafnya, ada telepon dari Pak Aris. Tadi katanya sudah telepon di ponsel Nyonya, tapi nggak diangkat. Akhirnya Pak Aris telepon di ponsel Bibi. Seru Bi Sun tergopoh-gopoh berlari ke arah majikannya yang berada di halaman belakang. Terima kasih Bi, jawab Nita mengambil ponsel Bi Sun berlogo M tersebut. Halo Bang, ada apa? Tah, alhamdulillah kakak kamu udah lahiran. Maaf baru ngabarin, soalnya panik banget. Subuh pecah ketuban, paginya langsung brojol. Jawab Aris dengan nafas yang masih belum teratur. Sepertinya dia terdengar sangat bahagia. Alhamdulillah, akhirnya Rara nyusul juga. Nanti aku ke rumah sakit bersama Nathan. Sekarang aku akan kabari dia. Jawab Nita tersenyum lebar. Setelah beberapa kalimat percakapan, akhirnya mereka menyudahi pembicaraan. Nita juga menghubungi suaminya yang mungkin baru saja sampai kantor kalau Rara baru saja melahirkan. Baby Vera, kalian udah punya sepupu ganteng loh. Nanti mama sama papa akan jenguk kalian di rumah Eyang dulu ya. Ucap Nita kepada dua babynya. Mbak, sudah waktunya masuk ke dalam. Nanti tolong siapkan peralatan si kembar ya. Kita akan ke rumah Eyang. Ucap Nita pada Mbak Ulas. Baik Bu. Mbak Ulas langsung mendorong baby stroller tersebut. Semuanya sudah berkumpul di rumah Rara dan Aris. Di sana sudah ada kedua orang tua Aris, kakek Abimanyu, Daniel serta kedua orang tuanya. Dan tidak lupa juga Azam dan Firda yang datang sebagai pasangan calon pengantin karena memang mereka sudah bertunangan. Hari ini selain ada acara syukuran akikah untuk putra Rara dan Aris, diadakan juga perayaan ulang tahun kakek yang ke-80 tahun. Kakek masih terlihat sangat sehat meskipun sekarang sudah tidak bisa berjalan agak jauh karena faktor usia. Tapi kakek juga tidak mau kalau harus duduk di kursi roda. Setelah meniup lilin dan memotong kue khas ulang tahun yang sering dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, kakek juga membagikan amplop untuk para anak-anak yatim piatu dari yayasan yang ia bangun. Aku bahagia melihat kamu bahagia, Nit. Kalau Nathan menyakitimu lagi, kamu lapor ke aku. Nanti aku bakal bawa kabur kamu sama si kembar. Ujar Daniel yang langsung mendapatkan tatapan horor dari Nathan. Gue gak bakal nyakitin istri gue lagi. Apalagi udah ada kedua buah hati yang tampan dan cantik ini. Move on bro. Balas Nathan sengit. Kenapa lo gak nyari cewek sih? Di Singapura kan banyak tuh cewek-cewek cantik. Masa mau jadi pebinor? Sindir Rara terhadap sepupunya itu. Daniel hanya berdehem. Tidak ada yang tahu isi pikiran pria itu. Dia hanya mengalihkan pembicaraan dengan mengajak ngobrol ketika baby yang sudah terlelap di box yang memang disediakan di ruang keluarga. Takut akan serangan Rara yang terkadang benar-benar menyudutkannya. Mengenai move on, sebenarnya dia juga sudah bisa melupakan perasaannya pada Nita. Tapi kalau harus membuka hati untuk wanita lain, entah kenapa sampai sekarang belum ada yang bisa klik di hatinya. Setelah malam semakin larut, akhirnya acara pun selesai. Hanya tinggal keluarga besar yang tersisa. Kakek tersenyum bangga melihat semuanya bahagia, apalagi dengan kehadiran cucu-cucu buyutnya yang sehat, cantik, dan juga tampan-tampan. Sepertinya perjuangannya untuk membuat para cucu-cucunya bahagia sudah lunas. Kakek pun merasa bisa tenang, misalkan harus meninggalkan semuanya saat ini juga. Namanya siapa Ra, anak kamu? Tanya Daniel yang melihat putra Rara dan Aris yang sedang membangun minta ASI. Kuping lo masih fungsi kan? Tadi udah disebutin pas acara tuh. Di depan juga ada tulisannya, namanya gede banget. Jawab Rara. Kale Abraham, itu nama anak gue bro. Ganteng kan namanya? Anak gue juga ganteng, kayak gue nih. Sahut Aris mencium pipi gembul sang putra, kemudian beralih mencium bibir Rara sekilas. Nathan yang melihat hal itu pun tidak mau kalah. Dia langsung mencuri ciuman Nita dari samping sambil memeluk pinggang erat. Kita berpisah hanya untuk bersatu kembali istriku. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Selamanya membesarkan anak-anak kita. Itulah ungkapan hati Nathan dan Aris untuk para istri mereka. Saling setia dan menghargai. Saling percaya dan mengasihi. Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati. Cinta sejati bukanlah bagaimana kamu memaafkan, tetapi bagaimana kamu melupakan. Bukan apa yang kamu lihat, tetapi apa yang kamu rasakan. Bukan bagaimana kamu mendengarkan, tetapi bagaimana kamu mengerti. Dan bukan bagaimana kamu melepaskan,
Tetapi bagaimana kamu bertahan? Tamat. Mimin punya cerita baru nih ya, gak kalah seru. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti cerita Nita dan Nathan sampai akhir. Untuk cerita selanjutnya, Mimin punya kisah yang gak kalah seru dan pastinya lebih menarik untuk diikuti. Cerita ini berjudul One Night with CEO yang mengisahkan tentang Morgan dengan Felicia yang terlibat hubungan one night stand. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Yuk ikuti terus ceritanya One Night with CEO yang akan tayang sesaat lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.